Ayat yang pertama yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-36. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Mana hubungannya dengan berbohong di sini? Perhatikan di sini. Kalau mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya, ini dilarang, dan ini termasuk kedustaan. Bagaimana kalau dikatakan dusta? Yaitu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Seperti kita itu memberitahukan perkara yang tidak kita ketahui. Berarti kan sama dengan kita mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang kita sendiri tentang berita ini kita tidak tahu. Berarti makanya jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu itu tidak tahu ilmunya. Yang kamu tidak tahu pengetahuan tentang hal tersebut kamu tidak tahu. Berarti kalau sekarang orang itu belum tahu kebenarannya, baru cuma sekedar berita saja. Kemudian apalagi di media sosial dia cuma sekedar kopas, ya, copy paste saja, dia nggak tahu kebenarannya, lalu dia sampaikan. Ini namanya orang itu mengikuti sesuatu yang dia sendiri tidak tahu ilmunya. Maka ini namanya berdusta. Karena Nabi SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bikulli ma sami'." Cukuplah orang itu dikatakan dusta kalau dia itu mengatakan semua yang dia dengar. Jadi yang dia dengar dia sampaikan, dia dengar dia sampaikan. Siapa tahu yang dia dengar itu perkara yang bohong. Berarti kalau dia menyampaikan, berarti dia menyampaikan sesuatu yang bohong, sesuatu yang dusta. Ini mengikuti sesuatu yang kita itu tidak tahu ilmunya, yaitu dengan tadi menyampaikan berita-berita yang kita sendiri belum mengetahui kebenarannya. Ini dikatakan suatu kedustaan. Apalagi kalau kita itu sudah tahu yang benar atau kita sudah mengetahuinya, lalu kita mengatakan sesuatu yang berbeda dari kenyataannya, maka ini namanya apa? Namanya lebih dusta lagi, kan gitu. Kalau yang kita sampaikan tadi kita belum tahu kebenarannya, benar atau tidaknya beritanya kita sampaikan, ini dikatakan suatu kedustaan. Apalagi kalau kita sudah tahu kebenarannya seperti ini lalu kita sampaikan lain, berarti inilah yang benar-benar namanya kedustaan yang sebenarnya. Dan ini tentu lebih parah, orang sudah tahu yang benar ini, misalnya yang benar A, dia katakan B, berarti jelas dia menyengaja untuk melakukan kedustaan, dan ini lebih parah lagi. Jelas dustanya, kan gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya, yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Lalu ayat yang kedua, surat Qaf ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap, tidak ada satu perkataan yang terucap, illa ladaihi raqibun atid, melainkan padanya ada malaikat yang selalu mengawasi serta selalu terjaga. Berarti ketika kita itu mengucapkan sesuatu, baik ucapan itu benar atau salah, itu sudah ada yang mengawasinya dan selalu mencatat. Ini malaikat yang ada di samping kanan kiri kita, keduanya selalu raqibun atidun, ya, selalu mengawasi, selalu terjaga, nggak pernah ngantuk, nggak pernah absen. Ini dua malaikat yang ada di samping kanan kiri kita, yang berarti, ya, segala sesuatu yang kita ucapkan itu semuanya tercatat, termasuk perkara yang dusta. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang sifatnya dusta, berarti itu tercatat sebagai satu kedustaan. Kalau satu ucapan itu adalah ucapan dusta, maka tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kedustaan.
Sahabat Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia pernah bercerita ketika dia masih kecil. Itu dia bersama ibunya, dan waktu itu Rasul SAW ada di tempatnya. Ibunya memanggil dia, "Ya bunayya ta'al, wahai anakku kemari." Ini kata Abdullah bin Amir ini. Dia menceritakan dulu ketika masih kecil. Ibunya memanggil dirinya, "Ya bunayya ta'al, wahai anakku kemarilah, u'tik, aku beri sesuatu." Lalu kata Rasul SAW Rasul bertanya kepada ibunya Amir ini, "Apa yang akan kamu berikan kepada anakmu ini?" Kata ibunya, "Akan aku beri dia 1 butir kurma." Kata Nabi SAW, ya, "Ama innaki laulam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadhibah." Kalau kamu sudah memanggil anakmu, "Kemari aku beri," kamu tidak memberinya, maka sudah tercatat 1 kedustaan untukmu. Artinya itu tercatat dosa, yaitu 1 kedustaan. Jadi kalau kita misalnya memanggil anak kita, "Ayo kemari, saya beri," ternyata nggak diberi, ini sudah suatu kedustaan ini. Ya, kalau sekarang kita itu sering mengucapkan janji-janji yang itu dusta, berarti berapa kali kita itu berdusta, terutama kepada keluarga kita, kepada anak kita. Ya nanti saya beliin misalnya, ternyata nggak dibeliin, suatu kedustaan itu. Apalagi kadang seorang ibu misalnya ketika nyuapi anaknya nggak mau makan, dibilang, ada tikus, ada condol misalnya, biar dia makan, 1 kedustaan sudah tercatat. Karena nggak ada, tapi dia bilang ada, maka berarti sudah tercatat. Atau misalnya ada seorang anak yang pengen ikut ayahnya mau pergi, sudah pegang motor, anaknya masih saja di motor itu. Ayahnya bilang kepada anaknya, "Nak, tuh dipanggil Umi." Padahal ibunya ini nggak manggil, "Kamu dipanggil Umi sana." Sehingga anaknya turun. Berarti dia telah dibohongi dengan 1 kebohongan. Oleh siapa? Oleh ayahnya. Ayahnya sejak kecil sudah ngajari anaknya bohong. Makanya kalau orang tua itu dibohongi anak, mungkin dulu waktu kecil dia sering dibohongi. Jadi kita itu harus menyadari, ini 1 kebohongan, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai 1 kebohongan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada 1 ucapan yang terucap melainkan ada malaikat raqib yang atid, yang selalu mengawasi, selalu mencatat dan terjaga, tidak pernah absen. Dia mencatat semua yang kita ucapkan, termasuk kebohongan-kebohongan itu. Makanya kita pun berusaha menjaga lisan kita.